pemerintah di sana. Tujuannya adalah membedakan dengan jamaah haji yang lain. Dan nampaknya hanya Indonesia saja yang berseragam rata-rata. Kalau yang dari India, dari Pakistan, Bangladesh, itu ya sesuai dengan pakaian sehari-hari. Apalagi yang dari Saudi, ya, sesuai dengan pakaian sehari-hari. Kalau kita kan pakai seragam, sebab perjalanan kita eh, cukup jauh dan kita bersinggungan dengan banyak bandara, sehingga memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk kontrol posisi jamaah. Nah, makanya nanti kalau ketemu seperti ini di pasar, ya, jenengan jawil, umroh tanggal piro mas, ya? Pesawatnya yang mana? Berarti konco. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umroh di samping dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kita juga akan melihat banyak sekali situs-situs sejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dan semoga itu membuat kita jadi semakin yakin akan kebenaran yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz Wira sudah menyebutkan ada masjid apa saja? Masjidil Haram, terus masjid apa lagi? Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Yang sudah jenengan persani lewat TV yang mana? Masjidil Haram sudah. Masjid Nabawi sudah? Sudah. Kuba? Sudah? Nanti lihat di Google ya. Baik, insya Allah yang barangkali saat ini baru kebayang di perasaan kita atau yang baru kelihatan di Google, nanti kita bisa masuk ke tempat itu insya Allah. Baik, sekarang coba kita lihat berkaitan dengan fikih manasik umroh. Ini keganjel ya. Ini ada yang di jalan. Ada beberapa peserta yang ikut melalui Zoom dan kurang lebih berapa ini? 37 peserta yang ikut melalui Zoom. Sekarang coba kita lihat fikih umroh sebagai berikut. Kita punya tagline, beribadah dengan ilmu. Karena insya Allah hampir semua kegiatan ibadah yang kita lakukan, baik umrohnya maupun ibadah-ibadah yang lain, tidak lepas dari bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terutama untuk ibadah umrohnya. Karena tentu saja di antara syarat utama ibadah itu diterima oleh Allah adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dapat keluhan ada jamaah ibu-ibu yang nangis, ya. Begitu selesai umroh sampai hotel dia nangis. Bilangnya apa? Tadi pembimbing saya nggak ngajak saya untuk sa'i. Setelah tawaf balik ke hotel. Katanya umroh nggak perlu sa'i. Akhirnya dia merasa sedih. Jangan-jangan ibadahnya batal, ya. Dan memang batal kalau seperti itu, jika tidak segera dilakukan sa'i. Maka insya Allah semua praktek yang kita lakukan sesuai dengan bimbingan yang kami pahami dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Inilah prinsip kita. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Selanjutnya tentang umroh. Umroh secara bahasa artinya adalah ziarah. Dan secara istilah adalah ziarah ke Baitullah dengan tata cara tertentu, mencakup berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ihram itu apa sih? Ihram itu adalah mengkondisikan diri untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang. Dan itu dimulai dari miqat, titik di mana kita mulai ihram sampai selesai pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh. Baik. Selanjutnya untuk hukum umroh. Hukum umroh, ulama beda pendapat. Dan pendapat yang kami pilih adalah umroh hukumnya wajib bagi orang yang punya kewajiban melaksanakan haji. Yang dimaksud orang yang punya kewajiban melaksanakan haji adalah dia punya kemampuan untuk melaksanakannya, baik kemampuan finansial maupun kemampuan fisik.
punya materi untuk dipakai biaya berangkat, dan fisiknya sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ibadah umroh di sana. Kalau dua kemampuan ini ada pada diri seorang muslim, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya, tentang syarat wajib umroh. Ini di buku panduan ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa sambil buka buku panduan, bila perlu ada coret-coretan, Anda bisa coret-coret. Syarat yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Kalau belum baligh, tidak wajib. Terus hukumnya gimana Pak? Kalau bayi ikut umroh, sah dan pahalanya dimiliki oleh orang tuanya. Meskipun dia tidak berkewajiban untuk melaksanakannya. Pernah suatu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang haji. Lalu ada ibu-ibu yang angkat bayinya. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Ya Rasulullah, apakah bayi ini juga bisa berhaji? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Na'am walaki ajrun. Iya, dia bisa berhaji dan kau dapat pahalanya. Sehingga ada di antara jamaah yang bawa bayi. Ada berapa yang bawa bayi? 2 ya. Yang bawa bayi ada 2. Nanti bisa ikut bareng kita, sehingga pakaiannya disamakan. Kalau dia laki-laki ya dikasih kain ikhram, pakai pampers tapi ya, karena bahaya kalau nggak pakai diapers. Kemudian nanti pelaksanaannya sama sebagaimana kita lakukan. Andai kan dia tawaf cuma tidur saja, sah. Karena tidak ada syarat bacaan tertentu ketika orang melakukan tawaf. Berikutnya dia adalah orang yang berakal. Kemudian selanjutnya orang yang merdeka. Berikutnya memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan. Dan yang kelima adalah ada mahram khusus bagi wanita. Selanjutnya, tentang mikot haji dan umroh. Dilihat dari kondisi waktu dan tempat, ibadah itu dibagi menjadi 4. Jangan sakit niteni nih. Pertama, ada ibadah yang punya waktu tertentu dan tempat tertentu. Contohnya apa Pak? Haji, waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Sehingga wukuf di selain Arafah boleh nggak Pak? Nggak boleh. Mas, saya mau wukuf di Gunung Kidul. Monggo. Ya. Tapi ya tidak sah sebagai wukuf. Sehingga tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Kemarin kan sempat viral itu. Ada orang yang wukuf di Arafah, tapi di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak, tapi beritanya katanya itu hoax, nggak benar. Andai kan tetap nekat wukuf di tanggal 10 Dzulhijjah, harusnya kan tanggal 9 ya, dia nekat wukuf di tanggal 10 Dzulhijjah, ya batal hajinya. Karena wukuf hanya bisa dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, ada ibadah tempatnya tertentu, waktunya bebas. Contohnya apa? Tempatnya tertentu, waktunya bebas. Umroh. Umroh itu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Waktunya bebas. Pas haji boleh nggak Pak umroh? Boleh, cuman ditutup visa umroh ketika musim haji. Dengan kebijakan pemerintah agar tidak memenuhi kuota yang berangkat haji. Yang ketiga, ada ibadah waktunya tertentu, tempatnya bebas. Contohnya apa Pak? Contohnya, puasa Ramadan. Itu dilakukan di bulan Syawal, sah boten? Tidak. Waktunya tertentu, tempatnya bebas. Jangan bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, bisa di kota manapun. Yang keempat, ibadah waktunya bebas, tempatnya bebas. Contohnya apa? Membaca Quran, zikir, salat sunnah, dan seterusnya. Baik. Nah, untuk haji dan umroh, kalau haji waktunya khusus, tempatnya bebas. Salah ya. Waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Kalau umroh, tempatnya tertentu, waktunya bebas. Dan yang kita lakukan, ibadah yang tempatnya khusus, waktunya bebas, yaitu ibadah umroh. Selanjutnya, mikot. Mikot haji dan umroh. Mikot itu ada 2. Ada mikot, ada yang disebut dengan mikot zamani. Napa niku Pak mikot zamani? Waktu tertentu yang menjadi batas ibadah. Waktu tertentu yang menjadi batas ibadah. Dan ini hanya ada di haji.
hanya di haji. Di luar waktu ini, hajinya batal. Kemudian, jenis mikot yang kedua adalah mikot makani, yaitu tempat tertentu yang menjadi batas ibadah. Dan ini hanya berlaku untuk haji dan umroh. Baik, selanjutnya untuk mikot makani, mikot tempat, ada 5 yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Kota suci Mekah itu punya batasan yang disebut dengan Haddul Haram. Kota suci Mekah itu punya batasan yang disebut dengan Haddul Haram. Itu kalau dibuat peta kurang lebih seperti ini. Jadi yang tengah itu adalah tanah haram, adalah kota suci Mekah. Kemudian yang warna coklat agak mentah itu adalah batasan tanah haram. Yang menentukan batasan tanah haram niki sinten, Pak? Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga beliau menjadikan kota Mekah sebagai kota haram dan Allah tunjukkan batasan-batasan tanah suci kota haram. Dan itu tidak simetris. Ada yang jauh, ada yang dekat. Jarak yang paling dekat itu disebut dengan wilayah Tan'im, yang di situ ada masjid namanya Masjid Aisyah, jaraknya kurang lebih 7 kilo. Yang paling jauh, Pak, yang paling jauh Madinah, Dzulhulaifah. Berapa jaraknya? 11 marhalah, 450-an kilo. Sehingga tidak simetris. Kok bisa, Pak? Ada mikot yang cuma di Tan'im 7 kilo, yang satunya 450 kilo. Karena batas kota tanah haram, batas tanah haram itu tidak simetris. Ada yang jauh, ada yang dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa yang mau beribadah di kota suci Mekah, persiapannya harus dari jauh. Seperti itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kota Mekah. Sehingga sebelum menghadap kota Mekah, dia sudah harus persiapan jauh, sekian ratus kilo, sudah berpakaian ihram untuk menuju kota Mekah. Ibarat begini ya, untuk bisa datang ke tempat raja, persiapannya itu bisa jadi sekian ratus meter sebelum masuk istana. Dia harus sudah pakai pakaian tertentu dan seterusnya. Dalam rangka apa? Menghormati raja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati kota Mekah, di mana kaum muslimin yang mau beribadah di kota Mekah untuk haji dan umrah, persiapannya harus jauh sekian ratus meter sebelum masuk. Dan itulah batas tanah suci. Baik. Nah, di antara batas-batas tanah suci itu, ada jalur yang dilewati masyarakat. Nah, jalur-jalur itu oleh Nabi SAW dipasangi titik. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Titik-titik itulah yang disebut dengan mikot untuk pelaksanaan haji dan umrah. Pertama ada Dzulhulaifah. Nama lainnya adalah Bir Ali yang terkenal. Bir itu apa sih, Pak? Kok jenenge bir? Bir di sini artinya sumur, dari kata bi'run. Kenapa kok disebut sumur Ali? Konon ceritanya Ali bin Abi Thalib membunuh jin di sumur itu. Namun cerita ini katanya berasal dari orang Syiah sehingga tidak sahih. Kalau nama resminya yang benar apa? Dzulhulaifah. Karena di sana ada banyak pohon hulaifah. Tapi pohon itu sudah bersih, Pak. Dulu banyak. Sehingga disebutlah dengan daerah Dzulhulaifah. Ini jarak dari Masjid Nabawi kurang lebih kalau perjalanan pakai bis hanya setengah jam. Tapi dari Dzulhulaifah menuju kota Mekah 5 jam. Bagi yang naik bis, jarak tempuhnya kurang lebih 5 jam. Selanjutnya adalah daerah Juhfah atau Khirab. Bagi mereka yang datang dari arah Syam. Dari arah Syam berarti dari utara. Sekarang coba kita lihat gambarnya ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini.
Gimana? Mana yang bagus sih? Ini kayaknya bagus sih. Nah, jadi Bapak Ibu, kota Mekah ada di sebelah Jeddah dia, yang titik hitam sebelah kanannya itu kota Mekah. Dzul Hulaifah paling ujung utara. Sedangkan Juhfa itu di tepi Laut Merah. Bagi yang datang dari Syam, dia lewat melipir jalur mepet Laut Merah, nanti ketemunya kota Juhfa di sini. Tapi kota Juhfa itu pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang tidak baik. Jadi pada saat Madinah sedang mengalami musim demam, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, "Wang qulil quma ilal Juhfa." Pindahkan demam kami ke kota Juhfa. Akhirnya kota itu kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Dan kata An-Nawawi, di situ ada sumur. Siapapun yang minum air sumur dari kota Juhfa pasti demam. Karena doa Nabi SAW melekat untuk kota ini. Sehingga orang Syam ketika ngambil mikot itu pindah ke Robil. Nah, sebelahnya ini. Mereka pindah ke Robil. Karena itu yang paling dekat dengan Juhfa. Sehingga orang Syam kalau mau ngambil mikot itu tidak lagi di Juhfa tapi di Robil. Syam itu di mana sih Pak? Yordania, Palestina, Lebanon, ya, dan Suriah. Yang berasal dari sebelah utaranya negara Saudi. Kita lanjutkan. Makanya disebut dengan Thirab karena dia kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Dan sekarang mikotnya kemana tadi? Ke Robil. Diganti dengan daerah Robil. Berikutnya Qarnul Manazil atau As-Sail Kabir. Ini bagi mereka yang datang dari arah timur. Qarnul Manazil. Dan ini tempatnya ada di sekitar Taif. Sehingga penduduk Taif atau orang yang berangkat melewati Taif, nanti mereka ketika menuju kota Mekah ngambil mikotnya di Qarnul Manazil. Di Taif itu ada dua mikot yang terkenal. Pertama Qarnul Manazil, satunya lagi Wadi Mahram. Dan kalau Bapak Ibu kunjungan ke Taif, kemudian mau umroh, itu biasanya ngambil mikotnya kalau nggak di Qarnul Manazil, di Wadi Mahram. Kemudian dari pojok timur laut, ya, utara timur, ada Dhatu Irkin. Ini bagi mereka yang datang dari Irak. Sedangkan yang datang dari arah selatan, yaitu Yaman dan sekitarnya, ngambil mikotnya di Yalamlam. Jadi di titik-titik itu Rasulullah SAW yang menentukan. Baik, kita ngambil mikotnya di mana? Di mana? Di Dzul Hulaifah. Kita nanti ngambil mikotnya di Dzul Hulaifah. Kenapa Pak kok dari Dzul Hulaifah? Karena pesawat kita ketika berangkat landingnya di Madinah. Dan insya Allah itu yang paling nyaman. Sehingga terutama bapak-bapak ketika antri di imigrasi itu tidak pakai kain ihram, tapi jenengan bisa pakai seragam dan tidak repot sebab Anda nanti istirahat dulu di Madinah baru berangkat untuk pelaksanaan umroh. Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika mikot? Ketika di mikot, teorinya ini yang dilakukan. Teorinya. Tapi nanti saya sarankan ini semuanya dilakukan di hotel sebelum berangkat menuju mikot. Mulai dari potong kuku, cukur-cukur, dan seterusnya, ini nanti dilakukan di hotel di Madinah. Mandi besar, nah ini juga dilakukan di hotel. Karena biasanya kalau dilakukan di mikot, itu antri, kemudian repot, ganti-ganti, dan seterusnya. Makanya biasanya di mikot sudah beres semuanya, kita lakukan di hotel. Kemudian bagi laki-laki boleh menggunakan minyak wangi di badan, bukan di kain ihram. Baik, bapak-bapak sudah dapat kain ihram semua? Sudah? Baik, saya sarankan ya. Satu, kain ihramnya dicuci. Jadi yang baru ini jangan biarkan baru Pak. Buka pas neng tanah suci, nah, itu jangan ya. Kalau bisa jangan buka dulu, dicuci. Dua, nyucinya tanpa sabun. Tiga, jangan dikasih wangian apapun, dikeringkan apa adanya, kemudian silahkan dibungkus, nanti ketemu di Madinah. Kenapa harus dicuci Mas? Agar debu kainnya hilang. Saya pernah pakai kain ihram, nggak saya cuci. Masya Allah, rodok gatel. Ya.
karena debu kayanya banyak. Makanya jenengan kopiok dulu ya, dicuci tanpa sabun, yang tidak ada aroma apapun, insya Allah nanti ketika dipakai lebih nyaman. Kemudian memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu biasanya kami lakukan gini. Begitu keluar dari hotel Madinah, kita kan nanti rutenya kayak gini Pak ya. Jadi dari hotel di Madinah, di sini sudah mute. Oh baik, antum berarti co-host. Dan baik, kita lanjutkan ya. Jadi rute kita seperti ini Pak. Hotel Madinah. Di Hotel Madinah nanti Bapak maksimal keluar itu jam 2, jam 14.00. Lebih dari ini biasanya telat. Kemudian menuju ke Dzulhulaifah. Nah, di Hotel Madinah ini Bapak, terutama Bapak ya, sudah dalam posisi siaga ihram. Terutama bagian bawah. Sehingga celana yang panjang sudah dilepas, tinggal pakai celana pendek, kemudian pakai sarung ihram, kemudian pakai kaos 1 lapis, terus menggunakan 1 kain ihram atasan, dah naik bis. Nah nanti di Dzulhulaifah tinggal ngelepas dalamannya, sholat 2 rakaat. Jika batal wudhu di masjid, di sini ada masjid. Nanti jika batal bisa wudhu di sini, kemudian sholat 2 rakaat, balik ke bis, berangkat ke Mekah. Insya Allah itu lebih cepat. Sehingga di sini kalau teorinya dilakukan di mikot, itu biasanya prakteknya dilakukan di hotel persiapannya untuk memudahkan ketika di mikot. Dianjurkan memulai ikhram setelah sholat fardu. Jika tidak, maka dianjurkan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah wudhu atau tahiyatul masjid di masjid mikot. Tapi kalau jenengan masuk di masjid mikot pas adzan asar, maka harus ikut sholat asar berjamaah. Tidak boleh meninggalkan masjid ketika kita berada di dalamnya sementara sudah berkumandang adzan sholat wajib sampai kita menyelesaikan sholat wajib. Makanya tadi kita sampaikan kalau telat ke mikot itu ke Mekahnya telat. Ini baru ke Mekah. Sehingga kita berharap di mikot ini sebelum asar sudah berangkat. Cuman biasanya nggak tentenan, neng di sini neng toilet, sini neng di neng masjid. Begitu keluar dari masjid, ono sing neng toilet. Dan toilet di sana banyak sekali, sehingga insya Allah ya nggak sampai ngantri panjang ya. Bahkan ketika haji saja ya, meskipun jumlahnya banyak, tetap sangat memadai. Baik, kita lanjutkan. Setelah sholat segera naik kendaraan. Nah, di atas kendaraan nanti Bapak Ibu membaca kalimat ihlal. Jadi di sini nanti naik kendaraan, naik bis, lalu membaca apa tadi? Kalimat ihlal. Kalimat ihlal itu gimana Pak? Pernyataan apa yang akan saya lakukan. Nah, karena jenengan mau umroh, maka kalimatnya labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau mengumrohkan orang lain, misalnya untuk simbahnya, maka nanti ditambahi dengan tambahan an. Lalu disebutkan nama orang yang mau diumrohkan, dibatalkan umrohnya. Labbaik Allahumma umratan an paimin. Nah, berarti umrohnya untuk paimin. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah pernah umroh. Sebab umroh yang pertama itu umroh wajib, hanya boleh untuk diri sendiri. Selanjutnya, rukun dan wajib umroh. Rukunnya ada 3 ini, wajibnya ada ini ya. Kita screening saja biar lebih cepat. Kemudian keterangan, meninggalkan rukun umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Sehingga kalau nggak sa'i ya harus sa'i, diulangi sa'inya. Sa'i kurang siji Pak, wis mutung. Maka nanti harus diulangi lagi, kekurangannya tadi harus dilakukan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Berikutnya meninggalkan kewajiban, yaitu tidak berikhram ketika memasuki mikot.
Nah, itu yang sering terjadi adalah nyun sewu nggih. Jamaah haji yang landing di Jeddah, Pak. Jenengan lihat Jeddah warna hitam itu. Jamaah haji yang landing di Jeddah itu pesawatnya pasti melalui garis merah ini, Pak. Pasti. Sehingga bagi mereka yang landing di Jeddah untuk langsung ke kota Mekah harus sudah siaga memakai kain ihram. Cuman banyak yang melanggar, kain ihramnya di bagasi. Dan bahkan ada yang belum niatnya di Jeddah. Padahal sudah melewati mikot. Orang kayak gini harus bayar dam. Sayangnya banyak dilanggar dan banyak yang tidak bayar dam. Dan pelanggaran seperti ini cukup sering terjadi. Padahal ini diantara bentuk pelanggaran yang seharusnya digantikan dengan dam. Tapi insya Allah kita aman karena kita ketika landing itu Bapak Ibu tidak melewati wilayah mikot. Dengan landingnya di Madinah sehingga nanti memasuki wilayah mikotnya pakai bis ya, bukan menggunakan pesawat. Kita lanjutkan. Melakukan hubungan badan sebelum tahallul, maka wajib membayar seekor kambing, bayar dam. Dan batal umrohnya, sehingga harus diulang. Selanjutnya, tata cara umroh. Saat di atas kendaraan ketika di mikot, posisi sudah berikram, mengucapkan ihlal ini. Labbaik Allahumma umratan. Coba tirukan ya. Labbaik Allahumma umratan. Ada yang umrah atas nama yang lain? Nggak ada? Semuanya atas nama diri sendiri ya. Kalau jenengan atas nama orang lain sebagai badal, maka nanti ditambahi apa tadi? An. Ditambahi an, kemudian dilanjutkan namanya. Berikutnya, pastikan sudah tidak ada lagi larangan yang masih melekat. Nyuwun sewu, ya. Kadang sing nyelempit-nyelempit bapak-bapak itu kadang nggak sadar. Ya. Punten mas, katoke durung tak copot ya, waduh. Pak, lapor saya ini, Pak. Nah, seperti ini nanti kalau sampai melanggar, maka yang bersangkutan kena kewajiban bayar fidyah. Memberi makan 6 orang miskin. Satu porsi ya beda karo Jogja, Pak. Nek gudeg kan mung 10.000. Kalau di sana 10 real. 18 real. Lumayan dan itu. 18 real kali 4.000 pinten, Ustaz? Kali 4 kali 6. Berarti kali 24. Oh, lumayan ya. Maka jenengan kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, nanti ada kewajiban bayar fidyah. Berupa ngasih makan 6 orang miskin. Satu porsi 18 real. Mas nek tak gawakno gudeg teko Jogja pripun Mas? Nggih monggo sampai sana nanti ya basi. Selanjutnya di atas kendaraan silakan perbanyak membaca talbiyah dengan kalimat berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Coba ditirukan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, napal dereng? Insyaallah sampun ya. Ya ini biasanya nonton TV Pak Ustadz, hafal insyaallah. Selanjutnya, ketika sudah melewati batas tanah haram, jamaah memperbanyak talbiyah selama perjalanan hingga masuk di Masjidil Haram, mendekati rukun Hajar Aswad. Jadi kalimat tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, jangan baca terus semampunya. Kemudian selama di perjalanan dengan mengenakan kain ihram tetap dianjurkan menutup kedua pundaknya bagi laki-laki sampai tiba di dekat Ka'bah. Jadi pundak kanan kiri ditutup. Bukanya itu nanti setelah mendekati Hajar Aswad. Membuka pundak kanan hanya dilakukan saat tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf apa, Pak? Tawaf pertama jenengan datang. Itu namanya tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf pertama saat datang. Setelah masuk Masjidil Haram langsung melakukan tawaf lalu sa'i dan tahallul. Jadi kalau kegiatan umroh itu hanya di seputaran Masjidil Haram. Kalau haji kan kemana-mana ya. Ke Mina,
pas Tarwiyah, kemudian nanti ke Arafah, ke Muzdalifah, balik lagi ke Mina, selama 3 hari, baru kemudian keluar Mina. Jadi lama sekali dan pindah-pindah. Nah, kalau umroh hanya di seputaran Masjidil Haram. Selanjutnya, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tawaf, sa'i, dan tahallul merupakan 3 rangkaian ibadah umroh yang dilakukan secara berurutan di Masjidil Haram dan sekitarnya. Tawaf sebagai berikut. Sebelum menjelaskan tentang tawaf, coba kita lihat di Ka'bah itu ada apa. Ini adalah bentuk Ka'bah. Ka'bah bentuknya hanya kubus, Pak. Meskipun bentuk asli Ka'bah itu bukan kubus, tapi seperti huruf D. Ya. Aslinya bentuk Ka'bah itu begini. Aslinya ya. Sehingga pojokannya cuma ada 2. Yang pertama Rukun Yamani, yang kedua Hajar Aswad. Makanya yang disentuh oleh Nabi SAW hanya 2, Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sementara di bagian ini aslinya nggak ada pojokan. Terus kok sekarang ada pojokannya, Pak? Karena penduduk Mekah di zaman Nabi SAW, mereka tidak punya biaya untuk merenovasi Ka'bah seperti di zaman Ibrahim. Pasca Ka'bah itu runtuh karena kebanjiran, akhirnya dibangun seperti ini. Yang ini disebut dengan Hijir atau nama lainnya Hatim, sebagai penanda kalau ini masih wilayah Ka'bah yang tidak bisa ditinggikan sebab dananya kurang. Pak, itu pemerintah Saudi kok nggak renovasi ya, Pak? Ya ini kepentingan banyak orang, sehingga tidak bisa kemudian negara lalu melakukan renovasi tanpa mempertimbangkan situasi masyarakat. Dulu Harun ar-Rasyid itu pernah mau merenovasi Ka'bah. Persis sebagaimana petunjuk yang pernah disampaikan oleh Aisyah. Namun ketika minta izin kepada Imam Malik, kata Imam Malik, jangan wahai Amirul Mukminin, karena Ka'bah kalau sering bongkar pasang, maka wibawa Ka'bah menjadi hilang. Biarkan apa adanya. Akhirnya dibiarkan sampai sekarang. Dan ini merupakan bangunan Ka'bah di zaman Hajjaj yang terakhir ya, di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Karena Ka'bah itu 5 kali mengalami pembangunan. Dari mulai pembangunan pertama sampai yang terakhir adalah pembangunan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Baik. Sekarang coba kita lihat ini bagian Ka'bah ya. Nomor 1 Hajar Aswad. Hajar Aswad di mana ya? Ada pointer nggak? Nah, bagian ini ya Hajar Aswad ya. Kalau pakai gambar pakai ini nggak bisa. Nomor 2 pintu Ka'bah yang kuning itu ya. Nomor 3 ada Mizab. Mizab itu apa? Mizab itu, nah ini. Apa Pak? Talang. Ya. Talang. Namanya Mizab. Kemudian yang keempat ada Syadharwan. Syadharwan itu ini. Umpak. Ka'bah punya umpak. Paham umpak nggih? Kalau tiang kan bawahnya ada tambahan bangunan apa? Tambahan sedikit itu setinggi 1 jengkal. Namanya Syadharwan. Selanjutnya Hijir. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Karena Hijir dengan ketinggian segini, kurang lebih tingginya 1 pundak kita. Sebabnya tadi ya, masyarakat jahiliyah tidak punya dana untuk meninggikan. Berikutnya adalah Multazam. Nah, Multazam itu wilayah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Namanya Multazam. Dan ini termasuk tempat yang mustajab, mepet Multazam, gelantung-gelantung di Multazam. Cuman antrinya Masya Allah, Pak. Harus ya sabar dan mungkin kesikut, kedorong dan seterusnya. Tidak kami sarankan untuk mendekat ke situ karena bisa jadi sangat berbahaya. Selanjutnya Makom Ibrahim. Kenapa kok disebut makom? Makom di sini bukan makam ya. Tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika apa? Bangun Ka'bah. Dulu mepet dengan Ka'bah, lalu di zaman Umar bin Khattab ditarik ke belakang. Jaraknya kurang lebih 21 meter atau berapa itu. Dan sumur Zam-Zam di sekitar itu, di bawahnya itu. Kemudian ada Rukun Hajar Aswad ini ya, yang ada hitam putihnya. Selanjutnya Rukun Yamani sebelah sini, sebelum Hajar Aswad. Berikutnya Rukun Syami. Rukun Syami berarti yang ini, nomor 10 ini ya. Pojok
pojok yang jika ditarik lurus itu nanti sampai ke Palestina. Kemudian ada rukun Iraqi, berarti pojok nomor 11 yang kalau ditarik lurus nanti sampai ke Irak. Kemudian ada Sitarul Ka'bah nomor 12 ini, kiswah. Jangan sekali-kali gunting kiswah karena itu kriminal. Orang Indonesia itu kadang mau gunting kiswah dipakai jimat, ketahuan masuk penjara. Karena itu kriminal. Saya itu pernah lihat ada ibu-ibu ya, bawa baju sakresek ketika tawaf, kemudian bajunya itu dikeluarkan dari kresek, diusap-usap ning kiswah. Terus dilebokno maneh lanjut tawaf. Gopo ini. Biar wangi Mas. Kalau biar wangi sih pakai parfum. Mereka ngalap berkah dengan cara bajunya diusapkan di kiswah. Salah atau betul nih? Salah. Ngalap berkah itu ya dengan berdoa kepada Allah, mohon agar amalnya diterima dan rezekinya dilancarkan, silahkan. Kemudian ada garis untuk orang lewat memulai tawaf, tapi sekarang sudah hilang. Dulu ada di sini ya. Jadi garisnya itu garis lurus di pojokan Hajar Aswad. Dulu orang ketika mulai tawaf udah nunduk lihat garis itu. Akhirnya nabrak-nabrak. Nah, kemudian garis itu dihilangkan, terus diganti lampu hijau di sebelah kanan, agak tinggi. Nah, nanti kira-kira Bapak Ibu sudah lihat lampu hijau sebelah kanan, lurus dengan saya, berarti Anda berisyarat Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai apa? Tawaf. Wallahu a'lam. Ini keterangan tentang Ka'bah di buku wonten ya? Ada di buku? Ada. Selanjutnya panjang ini keterangan tentang Ka'bah, nanti bisa dibaca. Tata cara tawaf. Setelah tiba di kota Mekah, jamaah istirahat di hotel sejenak. Anda bisa milih waktu yang paling tepat, langsung berangkat atau istirahat dulu terus berangkat jam 2. Coba dicek. Waktu sholat jam berapa sholat subuh? Waktu sholat tanggal berapa berarti kita sampai di sana? 19. 19. Waktu sholat Mekah tanggal 18 Oktober? 19 Oktober ya. Begini. Nah, tanggal 19 Oktober subuh itu jam 5. Jam 5 lebih 1 ya. Ini kalau yang saya dapatkan. Kurang lebih, tahun 2023 ini. 4:57, kurang lebih jam 5. Tanggal 19 Oktober, subuh kita kurang lebih jam 5. Nah, biasanya Bapak Ibu saya kasih pilihan gini. Kita tiba di hotel Mekah, itu kurang lebih jam 9. Jam 21.00, kurang lebih. Dan ini tidak langsung berangkat ke masjid, Pak. Jenengan dapat jatah makan malam. Makan malam, lalu bagi kunci. Ya. Kemudian masukkan barang, istirahat sejenak. Nah, di situ ada 2 pilihan. Bisa langsung umroh, sehingga kurang lebih jam 22.00. Ini selesainya Anda bisa spare waktu sekitar 4 jam. Berarti jam 02.00 selesai umroh. Jam 02 nunggu subuh jam 5 kelamaan, ngantuk gak karuan ini ya. Berat. Pilihannya balik ke hotel. Kalau sudah balik ke hotel, kemudian tahallul, terus adus, geblak, bablas. Biasanya subuhnya nggak dapat karena sudah kecapean. Sebab perjalanan dari Madinah mulai jam 2 siang, jenengan sampai di Mekah kurang lebih jam 9, capek di atas bis, istirahat sejenak, langsung berangkat jam sekian, biasanya selesainya jam 2, itu rata-rata jamaah kecapean, sehingga subuhnya nggak dapat. Pilihan yang kedua, istirahat, tidur, ini bisa tidur ya, kemudian berangkat jam 02.00. Ini selesainya kurang lebih jam 5.
Selesai masih di Masjidil Haram, sudah selesai sa'i jam 5, kurang lebih 3 jam. Lebih sepi. Ya, langsung sholat subuh, selesai sholat subuh, balik ke hotel, tahallul, mandi, tidur. Itu bangun jam 10, jam 11, sudah seger. Bisa balik ke masjid untuk sholat duhur. Nah, rata-rata saya selalu milih yang kedua. Cuman biasanya nanti kita lakukan rapat singkat ya di tempat makan, jamaah mau milih jam berapa, mau langsung atau kamu istirahat. Masing-masing ada untungnya dan ada resikonya. Kalau istirahat dulu terus tidur, itu biasanya resikonya adalah yang tidak hati-hati. Gimana Pak? Yang tidak hati-hati begitu masuk ke hotel, masuk kamar mandi, metu-metu, katoan. Itu banyak itu. Ganti celono. Loh, kok wis ganti Pak? Lah kan misalkan gini, misalkan hotel. Belum selesai, no, belum umroh ya. Belum tahu, belum sa'i. Itu banyak. Akhirnya bayar fidyah. Makanya di situ perlu dihati-hati. Jenengan masuk kamar, silahkan ke toilet, tapi jangan ganti baju. Tetap pakai kain ihram yang sama. Ngelepas kain ihram boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jangan di tempat umum. Di kamar mandi ngelepas kain ihram untuk ke toilet, untuk mandi silahkan. Dan tidak boleh pakai sabun. Karena sabun itu wangi. Maka yang perlu dihati-hati ya, termasuk ibu-ibu, hand sanitizer jangan dipakai. Tisu basah wangi ya, nggak boleh dipakai. Semua yang beraroma harum tidak boleh digunakan. Minyak kayu putih masuk. Kalau obat boleh ya. Misalnya spray ini fungsinya obat. Insya Allah boleh dipakai. Minyak kayu putih, kemudian balsem, meskipun ada aromanya. Namun kalau bisa hindari yang berbau wangi. Jenengan punya self care? Bawa? Nah itu cari yang plain. Ada nggak yang rasa plain? Self care yang plain? Ada. Kalau yang ada yang tanpa aroma, misalnya aroma air bening, nah itu silakan dipilih kayak gitu ya. Kalau ada ya. Baik. Kemudian memperbanyak talbiyah menuju Masjidil Haram, pastikan Anda berada dalam kondisi suci dari hadas. Jadi berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, jaraknya kurang lebih hanya 300 meter. Nggak sampai ya. Mungkin kurang lebih 300 meter. Dan hotel jenengan sudah dalam posisi wudhu, sudah buang air biar nanti nggak kebelet. Sudah di Masjidil Haram, karena nanti kalau wudhu itu agak susah. Harus tunggu-tungguan, meskipun ada toilet sebelum masuk Masjidil Haram ya, tapi agak susah. Makanya kita minta jamaah sudah beres untuk urusan toilet dan untuk urusan wudhu. Udah? Setelah sampai di Masjidil Haram, kita berhenti talbiyah dan segera mendekat ke Ka'bah. Lalu mulai melakukan iddiba. Apa itu iddiba? Lengan kanan atau lengan kiri yang dibuka? Jangan sampai salah ya, ini sensitif politik ini. Yang dibuka yang mana? Kanan. Lengan kanan dibuka. Sementara bagian kiri tetap tertutup. Selanjutnya mendekati Hajar Aswad yang ditandai dengan adanya lampu hijau di dinding masjid, hindari desakan dan seterusnya. Kemudian kita melambaikan tangan, mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar, terus jalan. Menghadap ke arah Hajar Aswad, baca ini. Ya? Baik, saya sampaikan ini. 1, jangan latah. Ojo gampang niru wong. Ikuti bimbingan yang ada. Sunnah Nabi SAW di Hajar Aswad itu ada 4. Boleh milih salah satu. Pertama, mencium langsung. Dan ini hampir nggak mungkin. Karena antrinya panjang, desak-desakan, sangat berbahaya. Yang kedua, tangannya disentuhkan, terus tangannya dicium. Ini juga hampir nggak mungkin. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, menggunakan tongkat, lalu ujung tongkatnya disentuhkan di Hajar Aswad, kemudian ujung tongkatnya dicium. Dan ini juga hampir nggak mungkin, kecuali jenengan gawa galar sing tuwa-tuwa nih Mas. Sebelum masuk masjid sudah ditangkap askar nanti. Sunnah yang keempat, melambaikan tangan tanpa ciuman. Sehingga cukup melambai Bismillah Allahu Akbar, jalan.
Nah, biasanya orang Indonesia niru-niru wong India, wong Pakistan, sing wajah jare wong Arab loh. Itu wong Arab Pak, itu wong India. Bismillah Allahu Akbar. Pak kok yo melu-melu kayak ngono. Nggak usah ikut-ikutan ya. Karena yang dicium itu jika tangan ini menyentuhkan apa? Hajar Aswad. Kalau tangan Anda tidak menyentuhkan Hajar Aswad, maka tidak perlu kisbah. Tidak perlu cium jauh. Udah? Selanjutnya mulai mengitari Ka'bah, yaitu tawaf. Bagi yang laki-laki, putaran 3 pertama sambil lari kecil. Jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan gimana Pak? Seperti orang lari di tempat. Ya, makanya biasanya kayak gini agak berat ya. Kalau nggak mampu gimana Mas? Kalau nggak mampu ya jalan biasa saja. Bagi ibu-ibu, jalan biasa. Selanjutnya untuk putaran keempat sampai terakhir, jalan biasa. Boleh membaca apapun ketika tawaf. Tidak ada doa khusus. Selain antara apa? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Membaca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun hafal dereng? Ada yang belum hafal? Di antara jamaah yang belum hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh angkat tangan? Boleh pulang duluan. Semuanya hafal ya? Baik. Nah, di rukun Yamani ngapain Pak? Rukun Yamani sunnahnya itu disentuh. Jika memungkinkan. Nabi SAW menyentuh rukun Yamani. Tapi tidak dicium. Hanya nyentuh, udah tinggal. Jika memungkinkan. Kalau nggak mungkin, ya tidak perlu ada isyarat. Sehingga yang isyarat pakai tangan Bismillah Allahu Akbar hanya apa? Hanya apa? Hajar Aswad. Kalau rukun Yamani nggak bisa nyentuh, diapain? Biarkan. Sebab rukun Yamani Nabi SAW tidak menggunakan isyarat. Nah biasanya sekali lagi penyakit latah itu muncul. Itu ngomong dong isyarat-isyarat, melu-melu. Oh keliru. Jangan ikut-ikutan karena itu tidak sesuai sunnah. Kemudian terus ulangi doa ini sampai tiba di rukun Hajar Aswad. Bisa jadi Bapak Ibu membaca doa ini ya sampai 5 kali, 6 kali ya tergantung antrian. Karena biasanya kalau sudah mepet Hajar Aswad itu kita jadi semakin melambat sebab jumlah jamaahnya numpuk di situ banyak sekali. Nah, ketika sudah mendekati Hajar Aswad, Anda agak menjauh dari Ka'bah agar tidak terjebak dengan desak-desakan. Setelah sampai di rukun Hajar Aswad, perhatikan pojok tembok masjid yang searah dengan Hajar Aswad. Di sana ada lampu hijau. Berarti sudah melewati 1 putaran. Isyarat lagi, Bismillah Allahu Akbar, putaran yang kedua. Terus seperti itu sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 7 kali. Ya, jadi kalau ini gambar kulo tak balik ini. Seperti ini ya, kurang lebih. Ini Hajar Aswad, ini kan tribun masjid. Di atas ini nanti ada lampu hijau. Nah, jangan lihat aja lampu hijau sebelah kanan. Kira-kira saya sudah lurus dengan itu, Anda menghadap ke arah Hajar Aswad, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nah, nanti jenengan akan dibekali dengan headset. Pemimpin rombongan di depan, memandu doa. Pemimpin rombongan di depan, pucuke sing guri belum sampai Hajar Aswad. Di depan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sing buri. Tunggu, ya. Tunggu. Masih sekian meter yang harus ditempuh. Maka begitu sudah mendekati lampu hijau, Bismillah, Allah Akbar. Jadi nggak seragam. Ya. Selanjutnya, jika mengalami hadas, ngentut, atau hadas apapun, maka berhenti dan segera menepi untuk cari tempat wudhu atau ujung-ujung lokasi tawaf yang disediakan galon-galon Zam-Zam. Sebentar, coba dilihat peta Masjidil Haram. Nah, kita coba lihat ya. Masya Allah, sing Arab dipilih ini. Nah, ini. Nah. Oh, nggak bisa. Travel kompas. Nah, andaikan tawaf kita seperti ini ya. Tapi sekarang nggak kayak gini Pak. Ini pas musim pandemi dulu ya. Sekarang ya uyel-uyelan seperti biasa. Jadi, sebentar.
titik ini nih, ada warna hijau ini ya. Ada warna hijau kelihatan? Ya. Ini tulisannya ilal mas'a, menuju tempat sa'i. Nah, di sebelah kanannya ini atau kirinya ini ada banyak galon-galon zam-zam. Sebab selesai tawaf, orang dianjurkan minum zam-zam. Maka galonnya disediakan di sini. Galonnya disediakan di sini. Sehingga jenengan kalau batalnya di sini, nanti melipir metu terus menuju sini. Insya Allah nanti dipandu oleh mutawif. Sehingga tidak sendirian, bahaya nanti tidak hilang ya. Langsung lapor, Pak, saya ngentut. Gak usah malu ya. Nek, Ustaz, nek mau tus, ya lapor ya, jangan diam saja. Nah, nanti mutawif akan mendampingi Anda untuk ke arah galon ini. Nah, di sini ada apa ya, kayak selokan yang ditutupi gitu. Sehingga kalaupun dipakai wudhu, airnya masuk ke dalam situ. Insya Allah tidak mengotori masjid karena airnya sudah masuk di tampungan. Sehingga wudhu di sini hukumnya boleh. Boleh secara syar'i dan juga tidak melanggar aturan masjid ya. Sehingga tidak akan dilarang insya Allah. Ya. Nah, setelah itu balik lagi ke titik semula di mana tadi ngentut. Oh, saya tadi ngentut di sini, dah. Tinggal lanjutkan kekurangan putarannya. Dipahami insya Allah. Sehingga yang hadas nggak usah takut, lapor saja karena Anda harus segera ngambil air wudhu. Kalau ibu-ibu gimana Pak wudhunya? Kan itu di tempat umum. Jilbabnya tidak perlu dilepas. Sehingga posisi mengusap kepala, mengusap itu kan menggunakan titik-titik air ya. Menggunakan titik-titik air. Titik-titik air. Ini diusapkan di atas jilbab. Ketika tangan gimana? Ya tangan ya otomatis Anda harus buka lengan. Ya. Dan ya mau tidak mau itu harus dibuka. Karena kalau tidak wudhunya batal. Sehingga lengan dibuka dan Anda cuci lengan sampai siku. Kemudian nanti bagian kepala, titik-titik air yang nempel di tangan Anda usapkan di atas kepala. Diusapkan di atas jilbab. Sudah? Kemudian selesai tawaf 7 kali. Selesainya berarti di mana selesainya? Hah? Di Hajar Aswad. Memulai dari Hajar Aswad, selesai di mana? Di Hajar Aswad. Kalau sudah mau selesai di Hajar Aswad, jenengan melipir rodo ado. Ini Hajar Aswad ya. Jenengan melipir rodo ado. Keluar dari putaran. Sebab nanti kita akan keluar dari area matof, area tempat tawaf, untuk mencari tempat sholat sunnah ba'diyah tawaf. Nah, saat keluar dari putaran itu sambil mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau nggak baca gimana Pak? Nggak apa-apa, karena ini sifatnya hanya anjuran. Setelah dapat posisi yang tepat, jauh dari keramaian, wanita boleh pilih agak belakang, yang laki-laki bisa di depan. Kebiasaan saya, jamaah nanti saya taruh di sini. Masuk sini Pak. Masuk. Nah, di dalam itu nanti ada ruang basement. Di bawahnya tempat sa'i. Itu luas sekali dan sudah disekat-sekat. Khusus wanita belakang, yang laki-laki depan. Dan ada banyak sekali galon-galon zam-zam. Aman untuk sholat, tidak dilangkah-langkai dan tidak diusir. Selesai sholat, jenengan dungo. Silakan berdoa sepanjang-panjangnya, karena ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Selesai sa'i selesai tawaf sebelum sa'i. Ya? Sing titip-titip donga nggih, digawani amplop siji isine donga sak gepok. Itu Anda bisa baca di sini. Cuma nanti kita batasi waktunya karena kita belum selesai. Nah biasanya selesai ini jamaah itu pada balik lagi ke daerah tawaf ini, ke tempat matof. Ngapain? Selfie. Selesai tawaf, selfie. Do foto-foto nih. Hampir rata-rata ketika saya mau jamaah itu selfie-nya di sini. Tolong Mas, difotokan. Gini Pak. Berdoa. Sampai ndonga nih madem ning ndi? Background-nya Ka'bah. Oh, doa kok background Ka'bah. Ini doa salah kiblat. Sudah? Selanjutnya, tidak jauh di sekitar Anda ada galon-galon zam-zam.
Nah, nanti ketika sudah ketemu galon Zam-Zam, ini saya wajibkan saja ya. Saya wajibkan jenengan hanya boleh minum yang ada tulisan tidak dingin. Nah, tulisannya not cold. Mana sih? Nah, ini. Yang ada tulisannya biru. Tolong jangan sekali-kali minum yang dingin. Ini dalam rangka menjaga kesehatan. Anda minum yang not cold. Dan alhamdulillah, yang not cold di sini peminatnya lebih sedikit. Biasanya kalau orang-orang dari negara yang lain itu milih yang nggak ada tulisannya ini dingin ya. Anda pilih yang tidak dingin. Ya? Yang bawa botol, boleh nanti bawa botol, sangu botol kecil dimasukkan di tas cangklong. Kemudian nanti boleh diisi sangu ketika sa'i. Ketika sa'i capek, leren, minum Zam-Zam, silahkan. Hampir ketika di sana, biasanya jamaah tidak minum air yang lain kecuali ketika city tour, rata-rata sangu Zam-Zam. Mumpung gratis Pak, silahkan diminum sebanyak-banyaknya. Ambil segelas air, miliki harapan ketika minum, kemudian minum. Karena Zam-Zam punya keistimewaan, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam memiliki manfaat sesuai niat ketika diminum. Nah, selanjutnya sa'i. Ini keterangan tentang tempat sa'i. Jaraknya kurang lebih sekian. Jadi jenengan minimal kalau mau latihan jalan itu 7 kilo. 3,5 kilo untuk sa'i, 3,5 kilo untuk tawaf. Plus tambah 1 kilo perjalanan bolak-balik hotel masjid. Jadi total 8 kilo. Nih 8 kilo tidak masuk rumah sakit, nah insya Allah nanti bisa berangkat ya. Siap insya Allah Pak? Ibu siap ya? Baik. Kemudian ketika di perut lembah, di situ ada daerah yang dibatasi 2 tanda lampu hijau. Nih lampu hijaunya memanjang gitu. Nah sepanjang itu yang bapak-bapak lari kenceng, yang ibu-ibunya jalan di posisi tepi agar tidak ketabrak. Nanti ditunggu oleh bapak-bapaknya di ujung lampu hijau. Itu jaraknya hanya kurang lebih 100 meter. Sudah? Kemudian tidak ada benda apapun yang dianjurkan untuk diusap. Nggak usah ngusap gunung, Pak. Aku harap netel watu nih, Mas. Itu kriminal ya. Nanti bisa berurusan dengan hukum di sana. Untuk gunung Bukit Sofa itu ditutup dengan kaca sehingga nggak bisa menyentuh batunya. Marwah masih terbuka dan bisa kita berada di puncaknya. Cuman belakangan kemarin ketika haji ditutup. Sampai sekarang masih ditutup. Sampai sekarang masih ditutup ya. Ini nasibnya jenengan umrah sekarang ya. Kalau dulu masih bisa nginjak batu Marwah. Ya. Sekarang sudah nggak bisa, sudah ditutup sehingga nggak bisa mendekati batu Marwah. Hanya bisa melihat saja dan nggak bisa menyentuhnya. Kemudian pemerintah menyiapkan jalur khusus untuk pengguna kursi roda. Terdapat deretan keran Zam-Zam, boleh minum, tapi semuanya dingin. Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai minum, tapi semuanya dingin. Sudah? Kemudian tata cara sa'i. Selesai tawaf, yang ini tadi ya. Selesai tawaf, jenengan masuk ke mana tadi? Lokasi ini. Setelah selesai sholat, kemudian minum Zam-Zam, airnya diguyurkan di kepala sebagian, terus naik menuju sofa. Itu jalannya agak naik, tapi tidak terlalu curam. Bisa kursi roda, orang bisa dorong. Sambil mengucapkan kalimat, coba ditirukan, Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Kenapa? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, cukup dibaca sekali. Nanti biasanya pemandu akan mengucapkan kalimat itu ketika sambil naik ke Bukit Marwah. Selanjutnya, setelah di atas Bukit Marwah, Bukit Safa,
Setelah naik di Bukit Safa, kemudian baca doa ini. Coba ditirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Terus berdoa. Dibaca sekali, terus berdoa. Udah? Selesai berdoa, diulangi lagi. Bacaan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai selesai. Wa hazamal ahzaba wahdah. Udah? Sehingga zikir plus doa diulangi sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada ujiannya juga. Pak, lihat jamaah yang lain kok cuman muter bablas, Pak. Munggah langsung medun. Ya, umrohnya tetap sah, sa'inya sah, cuman tidak mendapatkan keutamaan memperbanyak doa di Safa dan Marwah. Sebab ini termasuk tempat yang mustajab. Sehingga jenengan silahkan pertama doakan untuk kita, orang tua kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, negaranya jangan lupa didoakan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan bagi semuanya. Sudah? Selesai doa, turun. Nah, biasanya kalau terlalu padat akan diusir oleh petugas, disuruh jalan. Tapi kalau longgar, kita bisa doa agak lama. Maka saya mengarahkan jamaah ambil posisi agak belakang. Nah, kalau di belakang yang tidak dilewati banyak orang, itu biasanya dibiarkan. Selesai, bisa berdoa 3 kali, turun. Turun, caranya sama. Begitu sampai di lampu hijau, bapak-bapak lari kenceng, ibu-ibu minggir. Jalan biasa, nanti ditunggu di ujung. Sudah? Seusai itu, di Marwah, nanti di Marwah melakukan yang sama. Nah, di 2 lampu hijau itu, tidak ada bacaan khusus selain yang diajarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Bapak dan ibu doanya sama. Coba ditirukan. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Bapak-bapak sambil lari itu ndonga kayak gini. Jadi yang karo ngos-ngosan. Yang ibu-ibu jalan santai. Baik. Kalau nggak baca ini gimana, Pak? Nggak masalah. Nah, sepanjang tempat sa'i itu doanya bebas. Terutama doa yang isinya mohon ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Ngobrol boleh nggak, Pak? Boleh. Karena tawaf dan sa'i tidak dilarang untuk bicara. Nah, sa'i kalau batal gimana, Pak? Kalau batal lanjutkan. Karena untuk sa'i tidak disyaratkan harus suci. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf batal, minggir wudu. Kalau sa'i batal, tetap lanjut. Kecuali jika masuk waktu sholat, jenengan durung rampung sa'i. Nanti langsung membentuk shaf yang batal wudu dulu. Dan nanti Bapak Ibu bisa berwudu di mas'a, itu ada beberapa keran. Nah, mana? Nah ini Pak, ya yang samping ini adalah keran Zam-Zam. Mana sebentar. Udah ya. Ini tempat sa'i. Yang di sini ini apa? Keran Zam-Zam. Itu ada beberapa titik. Kalau tidak salah ada 3 tempat. 3 ya. 1 jalur. Ada Pak. Pokoknya nanti kalau ketemu ini silahkan boleh dipakai wudu, dipakai minum boleh, tapi jangan mandi di sini ya. Sudah? Gimana? Kalau ke WC nanti tunggu keluar Marwah. Nah, selanjutnya selesai sa'i, ujung sa'i itu di mana? Ujung sa'i di mana? Marwah. Nah, nanti kalau sudah sampai Marwah,
Kita coba lihat Marwah. Nanti kalau sudah sampai Marwah, ini Bukit Marwah ini. Di sebelah kanan itu ada pintu. Mana sih? Pintu Marwah. Nggak kelihatan ya. Sama aja. Nanti ikuti, di sebelah kanan itu ada pintu. Nanti di pintu itu kita langsung keluar untuk menuju hotel. Nah, jadi nanti sampai di Marwah, belok kanan ya. Belok kanan. Nah, di sebelah itu nanti ada pintu Marwah. Nah, kalau sudah sampai pintu Marwah, nanti jenengan tembusnya ini. Ini sudah di luar Masjidil Haram. Kelihatan istana raja, dia berada di samping Masjidil Haram. Tinggi sekali. Bukan yang Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di depannya. Kalau istana raja, di sebelah kirinya. Itu nanti berhadapan dengan hotel yang kita tempati. Jadi jenengan tonggone istana selama 3 hari. Ya. Karena depannya Azka itu istana raja. Nah, di sini ibu-ibu bisa tahallul. Pakai apa, Pak? Bawa gunting ya. Nanti ibu-ibu sangu gunting taruh di koper, jangan taruh di tas. Karena nggak boleh masuk pesawat. Tapi bolehnya masuk, nggak boleh di kabin, tapi bolehnya masuk bagasi. Nah, bagasinya nanti dibuka setelah sampai Mekah, jenengan sangu gunting, ibu-ibu bisa saling menggunting di sini. Ya. Yang digunting seberapa? Cuman 1 ujung ruas jari. Ojo digunting jilbabe tapi ya. Nanti guntingnya di dalam jilbab. Terus dikumpulkan, bawa plastik, kumpulkan jadi satu, sudah bisa dibawa ke hotel untuk diamankan, atau jenengan bisa buang di sampah, kantong sampah yang ada di hotel. Begitu? Nah, yang bapak-bapak pengen gundul atau cukur pendek? Bapak-bapak, tahallulnya itu tidak boleh cuman cukur seruas 1 ujung jari. Sehingga mau dijukuk saumit, enggak boleh. Kalau seperti ini jadinya bapak-bapak yang solehah ya. Tapi nanti ke barbershop, ke salon, bayarnya 10 real. Bayar 10 real dan sudah dikolek ya, 10 real. Pak Farid, 10 real sudah dikolek, sudah dikumpulkan, sudah ya. Sudah store 10 real ya. Nanti 10 real itu bayarnya 10 real. Gundul pendek harganya sama 10 real. Nah, kalau jenengan gundul nanti bisa minta nyebutnya botak ya. Nah, di sana kalau nyebut gundul nggak ngerti. Botak. Kalau saya pengen nggak botak mas, pengen nggak gundul, tapi masih ada rambutnya dikit. Anda nyebut 1 senti. Pakai bahasa Indonesia paham. 1 senti. Nah, itu nanti masih ada rambut sedikit. Kalau cukur biasa, Anda bilang aja cukur biasa. Biasanya mereka paham. Sudah? Alhamdulillah selesai untuk kegiatan sa'i dan tahallul dan sudah selesai pelaksanaan umrohnya. Semoga diterima. Selesai tahallul, kalau ketemu temannya silahkan sambil mengucapkan kalimat umrotan maqbulah. Semoga jadi umroh yang diterima. Atau taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bawa kain ikhram kan? Bawa, nanti kita praktek. Iya, jazakumullah khairan Ustaz Amin atas pemaparan mengenai